Mbah Mutamakin juga dikenal selain mempunyai dua anjing itu yang dinamai beliau dengan nama yang bagus itu karena beliau sangat paham sekali dengan Allah, dengan makhluk-makhluknya. Dan yang disinggung-singgung lagi oleh orang-orang yang bicara tentang Mbah Mutamakin itu adalah Mbah Mutamakin suka melihat wayang. Ceritanya Perkudara Bratasena ketemu dengan Dewa Ruci. Nah, ini orang yang nggak tahu. Karena apa? Disangkanya wayang itu adalah itu kesenian Buddha, kesenian Hindu. Salah. Di dalam pertemuan Bratasena dengan Dewa Ruci itu di wejangannya itu pas sekali dengan ajaran-ajaran yang dirintiskan para kiai dan Mbah Mutamakin sendiri. Jadi Dewa Ruci mempunyai ajaran 6 ajaran. Ini banyak yang tentu santri-santri karena tidak pernah lihat wayang mungkin nggak tahu bahwa Dewa Ruci itu memberikan ajaran 6 ajaran. Pertama, itu ada dalilnya di Quran, la takfuma wala takfuba laisa laka bihi ilmun. Tidak, Anda jangan sampai melakukan sesuatu apapun, ngomong sesuatu, bertindak sesuatu sebelum kamu ngerti, paham betul yang kamu omongkan itu apa, yang akan kamu laksanakan itu apa. Itu pertama. Kedua, ajaran harus bisa membedakan antara emas dan loyang. Artinya apa? Artinya kita harus ngaji, harus belajar. Kalau tidak belajar, besi kuning dengan emas, tembaga dengan emas, kita tidak bisa membedakan. Itu ajaran dari Dewa Ruci kepada Bratasena yang kedua. Ketiga, jangan kagetan, jangan bingungan. Jangan kagetan, jangan bingungan ini tentu membutuhkan juga ilmu. Kalau orang itu tidak punya ilmu, dia sering kaget-kaget, sering bingung. Kalau pengetahuannya luas, dia tidak akan kagetan, tidak akan bingungan. Seperti falsafatnya pesantren. Dulu itu pesantren itu, orang kalau mondok pesantren itu niatnya tidak muluk-muluk, tidak kepingin jadi pilot, kepingin jadi anggota DPR, kepingin jadi petinggi negara, tidak. Bahkan tidak kepingin jadi kiai, tidak kepingin jadi mubalek. Apa? Dulu, nggak tahu sekarang. Dulu itu orang mondok ke pesantren, niatnya adalah menghilangkan kebodohan, titik. Niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Dan kita tahu bahwa kebodohan tak bisa hilang. Karena begitu Anda pandai, Anda merasa lebih bodoh dari kemarin. Kalau Anda sudah merasa pandai, di situ Anda mulai bodoh. Nomor keempat, ajarannya Dewa Ruci harus bisa mengendalikan nafsu. Nafsu amarah, nafsu lamah, nafsu-nafsu yang mengajak kita untuk berbuat tidak baik. Ini ada semua dalilnya ini. Kalau Anda cari itu ada dalilnya semua. Cuma oleh pewayangan itu dikemukakan sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu tidak berdalil. Seperti kiai-kiai kalau mau idhah hasan itu jarang dalil. Yang biasa dalil itu biasanya ustadz anyaran itu. Yang kelima, ajarannya ini juga ada dalilnya. Ilmu itu harus diamalkan. Bahkan ulama-ulama mengatakan ilmu yang tidak diamalkan itu bukan ilmu. Ilmu haruslah ada ilmu yang diamalkan. Dan itu pelajaran pesantren begitu. Santri-santri, keturunan-keturunannya dari Mbah Mutamakin semuanya mengajarkan ilmu harus diamalkan. Yang keenam, harus memahami tentang kefanaan
dunia ini, termasuk kefanaan diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, ajaran-ajaran kemanusiaan ini tambah lama, tambah hilang, dan kita sudah mulai menjadi orang-orang yang bermental instan, yang sulit sekali untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Kita memahami agama juga sudhi itu di permukaannya saja, tidak masuk ke dalam. Karena masuk ke dalam itu harus bijiddin wajdihadin. Sementara kita tidak punya lagi kekuatan untuk jiddin wajdihadin. Kita sekarang malas sekali karena godaan-godaan hal-hal yang kita hadapi di zaman akhir ini. Kita tidak ada tirakat beras sekarang itu, nggak usum tirakat segala macam itu. Kesungguhan itu sudah tiada. Sehingga kita sekarang suka yang sudhi. Kalau kita lihat itu apa namanya, mau'idhah, tausiah itu kebanyakan sudhi semua, tidak sampai yang mendalam seperti yang diajarkan Mbah Mutamakin. Jarang sekali kita apa namanya menukik ke dalam. Kalau bahasanya Bung Karno, mencari api daripada Islam itu untuk dikorbankan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita itu tadi aneh sekali, kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah, mencari ridha Allah, tapi dengan tidak sadar atau tidak berpengetahuan lalu menyakiti hamba-hamba Allah. Saya sering menyontohkan orang yang berdesak-desakan untuk berebut mencium Hajar Aswad itu. Lihat itu, mereka berebut Hajar Aswad, menyikut kiri kanan supaya dia bisa mencium Hajar Aswad. Ini apa artinya? Dia ingin mencium Hajar Aswad itu untuk kepentingan siapa? Untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri? Tanyakan kepada mereka yang rebutan mencari Hajar Aswad untuk dicium. Untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Allah? Kalau jawabnya untuk menyenangkan Allah, itu aneh sekali. Bagaimana mau menyenangkan Allah dengan menyakiti, mengikuti hamba-hambanya? Tidak masuk akal. Jangankan Allah, saya saja. Kamu ingin menyenangkan saya, anak saya, kamu sikuti, keplak kamu. Dan orang lalu lupa bahwa mencium Hajar Aswad itu paling tinggi hukumnya sunnah. Sedangkan menyakiti hamba-hamba Allah itu haram. Bagaimana untuk mendapatkan kesunahan dengan keharaman? Ini sama saja dengan korupsi, sedekah dari uang korupsi. Tidak menghilangkan kotorannya korupsi. Jadi kemanusiaan kita itu menjadi luntur karena kita salah memahami ilmu, salah memahami tentang kesalehan. Saleh yang sejati adalah orang yang saleh, baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah. Baik dengan Tuhan dan baik dengan manusia. Tidak bisa. Anda baik dengan manusia tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah kepada Allah. Kamu separuh takwa. Sebaliknya, kamu sembahyang, kamu ngoceh soal Islam segala macam, tapi kamu jahat, zalim kepada sesama hamba Allah, kamu belum berarti orang yang bertakwa. Nah, karena kemanusiaan ini begitu tipis, ya ini husnudzon saya. Allah itu begitu baik. Kita itu selama ini dengan dunia itu tidak berjarak. Bahkan karena tidak berjaraknya kita dengan dunia, begitu cintanya kita kepada dunia, itu
kita bisa tega kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Ta'ala. Kita lupa, ini sama-sama manusia. Dan kita lupa kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini seringkali termasuk ustadz-ustadz keliru mengartikan hadis ini. Diartikan orang tidak sempurna imannya sebelum dia menyintai saudaranya seperti menyintai dirinya sendiri. Ini tidak benar, tidak pas. Karena kalau artinya begitu, redaksinya tentu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Ini tidak. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau seperti contoh saya tadi, kalau saudara kita kalau kita senang mencium Hajar Aswad, kita harus senang juga kalau saudara kita bisa mencium Hajar Aswad. Kalau kita senang dihormati, kita harus senang juga kalau saudara kita dihormati. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Tapi itu semua karena kedekatan kita dengan dunia yang tidak berjarak sama sekali itu, ini lupa semua, termasuk orang Islam terhadap ajarannya. Maka karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberi pelajaran dahsyat kepada kita. Adanya pandemi sekarang ini. Sekarang ini kita dibuat sedemikian rupa harus berjarak dengan dunia. Bahkan kita dengan sesama pun disuruh berjarak. Ya, berjarak. Ini pelajaran yang perlu kita cerdasi. Orang yang tidak pernah piknik itu menyangka bahwa pandemi ini itu hanya di Indonesia. Bahkan ada yang menyangka bahwa pandemi ini hanya di dusunnya sendiri saja. Padahal ini di seluruh dunia. Di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Mekah Al-Mukarramah. Itu semuanya terkena dampak. Semuanya. Kalau kemarin itu masjid hanya dijadikan untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk kepentingannya Allah. Katanya masjid itu adalah rumah Allah Ta'ala. Sekarang rasakan kamu bisa. Sekarang kalau kita rindu kepada masjid, rindu bersama-sama dengan orang, itu rindu yang macam apa sekarang? Kita sekarang diingatkan, kita itu sama. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Selama ini kita kotak-kotak hamba Allah itu. Allah ketika berfirman, walaqad karramna bani Adam, itu tidak ada embel-embel kelompok ini, kelompok ini. Karramna bani Adam. Pokoknya yang namanya manusia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita sendiri malah tidak memuliakan, bahkan tidak memuliakan diri kita sendiri. Jadi saya kira penting sekali lagi, penting sekali kita mencermati, mengkaji tidak hanya apa yang kita baca dari kitab, tapi apa yang kita baca dari situasi, dari perilaku, dari contoh-contoh dan ajaran-ajaran pendahulu kita seperti tokoh yang kita peringati saat ini, Mbah Mutamakin. Dengan demikian kita tidak sia-sia dalam melakukan kegiatan memperingati haul beliau. Kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang dapat kita jadikan pegangan hidup selanjutnya.